Selamat pagi Bu A, selamat pagi Dok. Gimana kabarnya? Baik, sehat seperti hari ini ya. Kita senang banget loh kalau Dinas Kesehatan selama ini kan menjalin talkshow di Radio Semarapura ini. Itu bagus sekali loh responnya dari pendengar kita juga. Bagus sekali dan kita sangat senang menyambut kedatangan ibu-ibu dan siapa aja petugas dari Dinas Kesehatan. Tapi ngomong-ngomong topik kita hari ini nothing ya? Niki ya Bu Ayu, hari ini kita membawa serta ya yang menangani untuk program ini. Kita akan menyampaikan satu topik tentang persalinan yang aman, yang aman bagi ibu. Nanti tujuannya agar ibunya sehat, bayinya sehat. Kami juga dari tim Promkes Kabupaten mengucapkan terima kasih karena selama ini kami dapat bekerjasama dengan ibu untuk menyebarluaskan informasi secara massa, Bu. Kalau kita radio itu secara massa karena program-program yang ada di kesehatan, jadi kami merasa amat sangat terbantu sekali dengan adanya salah satu program ini, di mana merupakan bagian dari tugas kami juga, Bu, ya, koordinasi lintas sektor. Jadi terima kasih yang sangat juga kami sampaikan, mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya Bu ya. Saya juga selaku pemilik media, juga sebagai masyarakat Bumbung sangat berterima kasih kepada ibu-ibu dokter juga karena sudah rela meluangkan waktunya dan menyampaikan ilmunya kepada kami pendengar. Pasti ilmu tersebut akan sangat berguna sekali bagi kami. Jadi ngomong-ngomong masalah topiknya Dok, di sini kan ingin memberikan informasi tentang persalinan yang tujuannya ibu sehat dan anak sehat. Seperti apa keadaan persalinan dan penanganan persalinan di daerah Kabupaten Klungkung kita ini? Kalau untuk Kabupaten Klungkung sendiri sebetulnya situasinya sudah cukup bagus. Cuman karena kita juga melihat dari target MDGs, ya mungkin di situ target MDGs kan ada menurunkan angka kematian ibu sama kematian anak. Dan satunya walaupun di Klungkung cukup bagus, tapi seandainya dia akan ada kematian satu pun pasti akan menimbulkan angka yang cukup tinggi. Perlu tetap kita harus pertahankan untuk Oke, ya bagaimanapun kan Nolin mau bersedia hadir di radio kami dan mau sharing ilmunya ke masyarakat dan pendengar kita dimanapun mereka berada. Saya persilakan untuk ke studio rekaman dengan penyiar kami. Ya, selamat pagi teman-teman Semarapura FM. Bahagia sekali di pagi hari ini kami bisa hadir ke ruang dengar Anda. Dan kebetulan di hari ini, tepatnya hari Senin, nomor ke-18 April 2011, kami kedatangan para tamu yang terhormat dari Dinas Kesehatan, yang mana di pagi hari ini akan memberikan informasi buat Anda dengan topik dengan P4K menuju persalinan yang aman dan selamat agar ibu sehat, bayi juga sehat. Nah, kebetulan sekali di pagi ini telah hadir narasumber kami, yaitu Dr. Ida Ayu Megawati sebagai Kasih Kesehatan Keluarga Dinkes Kabupaten Klungkung. Baik, langsung saja. Selamat pagi dokter. Pagi. Ya, kabarnya baik dokter ya? Baik. Pagi sehat ya dokter. Baik, nah ditelik dari topik kita hari ini itu dengan P4K dokter ya, menuju persalinan yang aman dan selamat agar ibu sehat, bayi juga sehat. Nah sebenarnya dok, apa sih yang dimaksud dengan P4K itu dok? Jadi P4K itu adalah program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi sebetulnya P4K ini sudah diluncurkan dari tahun 2007, merupakan program nasional. Itu suatu kegiatan yang keluarga dan masyarakat difasilitasi oleh bidan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan sehingga persalinan yang tersebut akan aman. Kemudian juga untuk persiapannya dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi seperti komplikasi pada saat hamil, bersalin dan juga nifas. Jadi di sini selain untuk kehamilannya, dia juga termasuk perencanaan untuk menggunakan metode KB atau keluarga berencana. Jadi pada saat kehamilan itu sudah direncanakan, setelah melahirkan akan menggunakan KB apa. Iya, gitu. Jadi di sini peran suami juga dilibatkan dok ya. Iya. Baik. Dan ini ada sebuah istilah penggunaan stiker P4K dokter sebagai media pencatatan
sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan. Nah, sebenarnya apa dok yang dimaksud atau tujuan pemasangan stiker P4K tersebut? Ya, jadi P4K itu sendiri selain dilakukan sebetulnya kegiatannya itu dilakukan kunjungan rumah oleh bidan. Jadi selama kunjungan rumah itu memberikan penyuluhan-penyuluhan juga, kemudian informasi kepada keluarga dan ibu hamil. Di sana untuk melakukan perencanaan itu harus melalui persetujuan dari suami dan juga keluarga dari selama kehamilan dan persalinannya. Nah, tujuannya sendiri dari P4K itu akan dipasang stiker. Jadi stiker P4K dipasang di setiap rumah. Iya. Jadi tujuannya agar ibu hamil tersebut terdata, tercatat dan terlaporkan, sehingga di sana masyarakat pun tahu bahwa di situ ada ibu hamil dan siap untuk melakukan pertolongan jika memang dibutuhkan. Oh gitu, jadi lebih gampang petugas untuk meneliti ibu-ibu hamil di masyarakat. Iya, benar. Ya baik, terima kasih dokter. Itu semua Rapor FM untuk sedikit informasi dari Bu Dokter Ida Ayu Megawati yang mana sudah memberikan penjelasan buat Anda apa P4K tersebut, yang mana sudah juga di sini melibatkan suami yang harus siaga dokter ya. Dan juga tujuan pemasangan stiker P4K yang lebih bisa mempermudah petugas di lapangan. Baik dok, sebelum kita lanjutkan, kita break sebentar dok dengan beberapa teman-teman mungkin akan lebih bisa memberikan kesempatan untuk pendengar biar mungkin bisa lebih fokus untuk terus stay tune di Semarapura FM. Ya, semoga Semarapura FM kembali bersama pengamat siar Anda Yuri Kristanti dan juga Dr. Ida Ayu Megawati yang mana tadi sudah memberikan penjelasan tentang P4K dan juga stiker yang sudah dipasang pada rumah ibu-ibu hamil untuk stiker P4K ini. Dan selanjutnya begini dok, ini ada pertanyaan dok, ada masukan. Kadang-kadang petugas yang memprogramkan ini atau sudah memberikan program seperti ini P4K itu dok ya, itu kadang-kadang ada masyarakat bahkan ibu hamil yang tidak mengerti atau nggak cepat tanggap gitu. Terus barangkali ada dari penyuluh dan juga ada dari petugas memberikan informasi langsung. Barangkali bisa diceritakan untuk ibu-ibu biar mereka juga lebih bisa mengerti dok. Oke, jadi memang di awal kami melakukan kegiatan ini, P4K ini memang beberapa kendala kami temui. Salah satunya mungkin karena mungkin di budaya atau adat mungkin ya. Jadi kita kalau ibu hamil kalau dipasang stiker katanya ketahuan hamil. Takut katanya. Jadi malah tidak mau dipasang stiker itu. Nah, cuman memang sebetulnya ini ada bertahap, ada tahapan-tahapan. Jadi tidak semua ibu hamil yang ketemu di awal kehamilan itu langsung kita pasang stiker tuh. Jadi sebetulnya dari petugas itu terutama para bidan, jadi ibu-ibu bidan itu, jadi pada awal mungkin ibu hamil datang berkunjung dan kemudian ketahuan kalau memang dia positif hamil, sebetulnya kita masih harus melakukan semacam konseling ya, atau penyuluhan itu secara bertahap. Kemudian kalau bisa pun melakukan kunjungan ke rumah agar bertemu dengan keluarga dari ibu hamil tersebut. Jadi selama pertemuan tersebut diharapkan mungkin memberikan penyuluhan juga dari para bidan kepada keluarga bahwa pentingnya perencanaan dari persalinan si ibu hamil ini. Jadi perencanaannya itu tidak hanya dari mungkin persiapan kehamilannya, tapi juga mungkin akan direncanakan dia akan melahirkan di mana, kemudian akan ditolong oleh siapa. Jadi harus bersiap dari awal kehamilan. Nah, kalau dari situ sudah mungkin disetujui oleh suami maupun keluarga ibu hamil bahwa dia akan melahirkan di mana atau mungkin ditolong oleh siapa, donor darahnya siapa, ditulis di stikernya, nah baru dipasang. Dan itu mungkin perlu waktu ya untuk tahu persis perencanaannya pasti dari keluarga ibu hamil tersebut. Dan karena mungkin juga kadang-kadang masyarakat ini mereka itu kalau sudah panik, sudah ada komplikasi, baru mereka merujuk ke dokter atau ke bidan ya. Ini yang menjadikan masalah. Itu bukan hanya satu dua, tapi banyak banget. Soalnya kan juga masyarakat ada yang di perkotaan, pedesaan gitu ya dok ya. Kalau mereka merasa oke, aman-aman saja, mereka tidak mau periksa pun mungkin mereka tidak mau. Barangkali mudah-mudahan saat ini masyarakat sudah mendengarkan secara jelas dari ibu dokter. Jadi lebih awal periksa
Iya. untuk kehamilannya ya dok ya. Benar, karena mungkin kalau zaman dulu mungkin bukan pemasangan stiker, Iya. tapi dulu ada sistemnya mungkin pemasangan bendera di setiap ibu hamil. Nah bendera itu biasanya dibedakan apakah ibu hamil itu beresiko atau tidak, ada warnanya yang berbeda. Iya. Nah kalau sekarang mungkin perkembangan ilmu, jadi ibu hamil itu dianggap semua beresiko. Semua beresiko Dan ya. karena resiko dari kehamilan itu kita kadang-kadang juga tidak ditahu dari awal, sehingga ibu hamil dianggap semua beresiko dan semua perlu diberikan tanda pemasangan stiker ini. Iya, jadi ini nanti gampang untuk petugasnya ya dok ya. Ya. Baik, mudah-mudahan Sultan Suara FM itu bisa menjadikan Anda sekarang lebih terbuka, jadi bisa mungkin komunikasi atau lebih terbuka untuk kebidannya. Kadang Iya. ibu hamil terus yang pernah takut anaknya nanti lahirnya cacat atau apa, mereka takut tanya, takut kenyataan yang ada nanti seperti apa gitu ya. Dan ini mungkin dok ya, kalau sudah mereka lebih awal tanya, barangkali hal-hal tersebut bisa diantisipasi. Iya, kita harapkan demikian sehingga nanti persalinannya itu lancar, bayi yang lahir Iya. pun akan sehat. Iya, kadang-kadang karena juga ada banyak keluhan kalau anak ini mungkin sedikit pengetahuan buat ibu, katanya nih dok ya, mungkin benar atau tidaknya salah minum obat gitu kan, kadang juga orang pingin jamu anaknya sehat gitu dok ya. Ini sedetail itu mengasih informasinya ya dok ya. Iya, kita harapkan memang dari para petugas sendiri juga lebih aktif juga memberikan Iya. penyuluhan. Jadi mungkin materi-materi yang diperlukan oleh ibu hamil tersebut sebetulnya ada di buku kesehatan ibu dan anak. Jadi Iya. kami dari Dinas Kesehatan sendiri juga sudah mengeluarkan bahwa buku catatan kehamilan itu yang harus diberikan oleh ibu hamil kepada ibu hamil. Kepada ibu setiap hamil, Jadi iya. namanya buku kesehatan ibu dan anak, atau lebih dikenal mungkin yang warnanya pink. Jadi buku Bukunya pink. pink ya. Ya, jadi buku tersebut, di dalam buku tersebut sebetulnya sudah sangat banyak informasi bagaimana menjaga kehamilan, kemudian tanda-tanda bahaya dari kehamilan, tanda-tanda bahaya dari persalinan, dan sampai dengan memelihara bayi dan balita. Ya, jadi lengkap ya dok ya. Sangat lengkap. Iya, Sultan Suara FM, jadi mudah-mudahan Anda tidak takut lagi karena petugas sudah siap sedia sekarang. Nah, kembali dok ke topik kita hari ini dengan PM4K. Lantas manfaat dari PM4K itu sendiri mungkin bisa dijelaskan sekarang dok? Oke, jadi mungkin dari perbincangan kita tadi, ya. jadi manfaat dari P4K itu sebetulnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan juga bayi baru lahir. Jadi di sana perlu juga peningkatan dari peran serta aktif baik dari petugas maupun dari keluarga dan masyarakat. Iya. Iya, semoga Suara FM itu untuk manfaat P4K sudah dokter jelaskan sedemikian rinci, dan mudah-mudahan juga Anda bisa lebih mengerti, jadi nggak usah takut-takut lagi untuk kontrol atau check up ke dokter. Atau barangkali, nah gini caranya, kalau menghubungi petugas bagaimana? Apakah kita ke bidan dulu atau petugas tersebut meninggalkan ID-nya atau nanti rujuknya kemana gitu? Oke, biasanya sih di tiap-tiap desa itu kan sudah ada puskesmas pembantu. Iya. Jadi di sana pun juga ada bidan yang bertugas di sana. Jadi untuk masyarakat sebetulnya sudah tidak jauh-jauh sekali harus mencari bidan, karena di setiap desa di Kabupaten Kelungkung ini sudah ada. Sudah ada nanti ke puskesmas ya. Itu bisa standby 24 jam kan? Untuk standby ya. tergantung, karena beberapa mungkin ada bidan yang memang bertempat tinggal di Pustu, Iya. tapi ada beberapa yang mungkin juga tidak bertempat tinggal di Pustu. Iya. Baik, terima kasih dok. Segitu aja dulu. Kita break dulu dok. Iya, semoga sama Suara FM bagaimana lebih jelaskan. Jadi untuk Anda nggak usah takut ya, karena ini mengantisipasi biar Anda sehat juga bayi Anda selamat.